Baik, sejauh ini Pak Pandra, siapa pelaku ini? Latar belakangnya, kemudian pekerjaannya apa, kegiatannya sehari-hari apa? Ya, baik Mbak. Jadi untuk tersangka AA yang berusia 24 tahun ini memang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan memang masih tinggal bersama orang tuanya Mbak. Untuk kesehariannya itu memang di dalam kesehariannya hanya banyak di rumah saja, kegiatan-kegiatan yang berarti untuk bekerja memang tidak punya pekerjaan tetap. Jadi masih dalam pengawasan orang tuanya. Itu yang kami dapat informasi di lapangan demikian, Mbak. Baik, berdasarkan keterangan orang tuanya bahwa pelaku ini pernah dirawat karena mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa semacam apa, Pak? Ya, justru ini Mbak, sekarang ini yang kami katakan proses penyidikan, apa yang tadi kami katakan bahwa proses karena barang bukti, alat bukti, keterangan saksi, maksudnya saksi korban, termasuk dari saksi yang berada di lingkungannya, kan kami sudah siapkan. Termasuk barang buktinya, antara lain adalah pisau yang digunakan. Nah, tentu kami akan mendalami lagi sebenarnya kegiatan-kegiatan apa keseharian yang tentunya kami akan bisa melakukan penyimpulan terhadap kegiatan tersangka AA ini dalam kesehariannya, gitu Pak. Saat ini pelaku masih dalam rangkaian perawatan atau sudah selesai, Pak? Sekarang masih ditahan. Jadi artinya setelah ditetapkan surat perintah penahanan, mulai saat ini dari tadi malam dalam pemeriksaan sampai tadi pagi sudah ditetapkan oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi yang bersangkutan ataupun tersangka tersebut sudah ditahan dan kami melakukan koordinasi secara detail dan secara bersinergi baik dengan instansi-instansi ataupun dengan para pemangku kepentingan stakeholder terkait untuk mengetahui tentang tersangka AA ini, Mbak. Ya, maksud saya apakah saat ini tersangka AA masih menjalani sebelum akhirnya dia melakukan penusukan terhadap Sheikh Ali Jaber, apakah dia masih dalam rangkaian perawatan kejiwaan yang dilakukan oleh orang tuanya, Pak? Atau ya, sudah selesai? Belum, Mbak. Jadi di mana dilakukan perawatan, konsultasinya kepada lembaga kesehatan mana, itu yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan di lapangan sampai saat ini. Dan juga dari tim dokter Pusdokes dalam hal ini adalah psikiater, tim ahli psikiater dari Pusdokes Polri yang dipimpin oleh Dr. Henning Madona saat ini bersama Dr. Tendri dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung secara bersinergi sedang melakukan observasi itu, Mbak. Baik. Jadi kami cek di mana tempat berobatnya, termasuk juga dari observasi ini memerlukan waktu. Masih dalam proses penyembuhan begitu ya Pak ya. Kita sudah bergabung ini dengan Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore. Ya, mengenai penusukan Sheikh Ali Jaber yang ternyata pelakunya berstatus mengalami gangguan kejiwaan. Seperti apa menurut Anda? Kalau saya orang seperti klinis, mungkin saya akan relatif mudah untuk percaya pada klaim atau dalih bahwa seseorang melakukan kejahatan mengidap gangguan jiwa. Tapi karena latar belakang saya adalah psikologi forensik, maka sesungguhnya concern atau pikiran saya tidak terletak pada gangguan jiwanya, tapi fokus utamanya adalah bahwa yang bersangkutan sudah melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan dan diduga memiliki gangguan jiwa. Pertanyaannya, apakah orang yang melakukan kejahatan akan kemudian berpasrah diri begitu saja terhadap proses hukum? Tidak. Sekian banyak kasus menunjukkan. Baik, kita akan mencoba memperbaiki audio dari Pak Mas Reza. Kita kembali ke Pak Pandra. Pak Pandra, hingga saat ini sebenarnya tersangka ini atau pelaku ini sudah bisa diminta keterangan dengan jelas tidak sih, Pak? Iya, cukup. Artinya dari keterangan penyidik apa yang disampaikan, apa yang disampaikan di dalam keterangannya oleh dalam berita acara pemeriksaan sampai saat ini masih konsisten. Baik. Hanya saja alasan dia melakukan tindakan penikaman ataupun penusukan kepada Sheikh Ali Jaber ini yang kurang masuk akal. Baik. Artinya dia terbawa halusinasi secara visual ataupun dia terbayang-bayang. Pak Pandra, selama pelaku ini mengalami masalah gangguan kejiwaan, apakah pernah tercatat pelaku ini melakukan tindak kekerasan, Pak? Belum ada. Kami belum mendapatkan laporan seperti itu, Mbak. Baik. Nah, kami juga saksi yang kami periksa tentunya kan juga tidak hanya di lingkungan TKP saja, ya, tentu berkembang kepada lingkungan di sekitar daerah rumahnya yang tidak terlalu jaraknya tidak terlalu jauh, yaitu hanya sekitar 500 meter dari lokasi tempat kejadian perkara atau di sekitar masjid. Baik, kita kembali ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza bisa kembali dijelaskan tadi yang sempat terputus?
Begini, kita tidak semata-mata bicara tentang orang yang terindikasi punya gangguan jiwa, yang mengklaim punya gangguan jiwa. Tapi sesungguhnya kita sedang bicara tentang orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan kejahatan namun terindikasi memiliki gangguan jiwa. Kalimat ini seolah-olah sederhana tapi memiliki implikasi yang berbeda. Implikasinya adalah apakah kita harus serta-merta percaya terhadap klaim semacam itu? Menurut saya tidak. Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa para pelaku kejahatan akan menggunakan strategi sekian banyak untuk memastikan bahwa mereka akan lolos dari hukum, mereka akan mendapatkan peringanan hukum dan sejenisnya. Salah satu modus yang biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah malingering, alias sederhananya pura-pura sakit. Termasuk pura-pura sakit dengan menampilkan gejala-gejala psikologis tertentu. Baik, Mas Reza, dari keterangan dari Pak Pandra, motif yang menyebabkan pelaku menusuk Sheikh Ali Jaber tidak masuk akal kalau menurut polisi karena ia mengaku urge-nya itu karena halusinasi. Mungkinkah seseorang yang memiliki gangguan jiwa sadar kalau ia memiliki gangguan jiwa dengan menyebutnya itu adalah sebuah halusinasi? Masuk akal kalau kemudian kita pertanyakan bagaimana mungkin dia bisa mengatakan itu halusinasi atau bukan. Orang yang tidak waras, kalau sungguh-sungguh mengalami halusinasi, dia tidak bisa membedakan antara realitas dengan halusinasi. Jadi sungguh aneh ketika ada orang yang mengklaim saya sedang mengalami halusinasi ketika saya melakukan kejahatan tersebut. Nah, jangan-jangan benar. Boleh jadi, ini tentu saja harus dibuktikan oleh teman-teman di otoritas penegakan hukum. Boleh jadi inilah yang disebut sebagai modus malingering. Bagaimana ada rekayasa berencana terhadap kondisi kesehatan sebagai dasar untuk mengajukan klaim atau dalih bahwa yang bersangkutan sedang mengalami sakit. Tujuannya adalah menggeser posisi. Dari yang semula kita memandang dia sebagai pelaku, kemudian kita bisa saja kemudian jatuh simpati memandang dia sebagai korban, yaitu orang yang sedang terkena gangguan jiwa. Baik, kalau tadi keterangan dari Pak Pandra bahwa selama masa interogasi pelaku ini cukup konsisten dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kepolisian. Kalau menurut Anda, jika seseorang punya gangguan jiwa, mungkinkah konsistensi itu ada? Tergantung. Makanya sangat penting sesungguhnya kita tidak berhenti pada sebutan gangguan jiwa. Kita harus pastikan terlebih dahulu sesungguhnya kita bicara gangguan jiwa yang mana. Karena gangguan jiwa itu ada sangat banyak tipenya dengan beragam tingkat beratnya dan juga implikasinya terhadap proses hukum. Jangan kita bayangkan bahwa seseorang yang mengidap gangguan jiwa maka serta-merta akan lolos dari hukum dengan menggunakan pasal 44 KUHP. Tidak. Hanya gangguan-gangguan jiwa tertentu saja yang kemudian tanda petik akan mendapatkan fasilitas pasal 44 KUHP. Sementara gangguan-gangguan jiwa lain tidak, proses hukum, pertanggungjawaban pidana tetap bisa dilakukan. Gangguan jiwa lain itu seperti apa, Mas Reza? Ini ruang publik, Mbak. Saya memilih untuk tidak sebutkan secara spesifik karena khawatir informasi tentang hal itu akan disalahgunakan oleh oknum untuk kemudian mendukung klaim atau dalih pelaku kejahatan. Masyarakat tentu punya kebutuhan atau kepentingan proses hukum berlangsung maksimal dan penegakan hukum atau putusan bagi si pelaku akan juga maksimal. Baik. Agar selaras dengan kepentingan masyarakat itu, saya memilih untuk tidak menyebutkan secara spesifik jenis gangguan jiwanya. Baik, saya kembali ke Pak Pandra. Pak Pandra, ada informasi di media sosialnya, benarkah pelaku ini istrinya baru saja melahirkan? Ya, ini saat ini tentunya harus kita dalami dulu, Mbak. Karena memang semua keterangan yang akan disampaikan oleh tersangka itu menjadikan suatu kesimpulan bagi kami semua. Ya, semua informasi yang ada tentu kami tampung. Jadi kami tetap fokus kepada apa yang dia lakukan, tindakan pidana apa yang dilakukan, sehingga kami tetap fokus bahwa setiap pelaku pidana haruslah sesuai dengan fakta yang ada, harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Kalau nanti tadi ada implikasi seperti tadi ada keluarganya dan sebagainya, kita nanti tidak fokus, tetapi kita mengarah kepada satu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Pandra, terima kasih juga Mas Reza Indragiri sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore.